Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang membuka usaha dan mempertahankan usaha. Sebelum memasuki pokok pembahasan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu usaha. Baiklah, kita akan membahas pokok yang pertama. Memulai usaha baru. Ada 3 cara memulai usaha baru. Yang pertama, merintis usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain. Yang ketiga, kerjasama manajemen. Merintis usaha baru yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Ketiga, kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat dipilih, di antaranya perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan firma. Yang ketiga, tempat usaha yang dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cakup usaha dan skala usaha. Yang keenam, lingkungan usaha. Ada beberapa keuntungan yang menarik yang bisa didapatkan dari membuka usaha sendiri. Yang pertama, potensi penghasilan yang tak terbatas. Yang kedua, memaksimalkan kemampuan. Yang ketiga, bebas mengatur waktu kerja. Dan yang terakhir, sikap mental yang mandiri. Kemampuan yang dimaksud bisa berupa ide ataupun kemampuan yang lain, seperti menjual, bernegosiasi, dan lain-lain. Dengan memiliki usaha sendiri, maka wirausahawan memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk berkreasi dengan ide-ide tersebut. Sikap mental yang kuat dan mandiri sangat dibutuhkan pada saat menghadapi masalah yang berat, sehingga menuntut untuk dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Pada situasi seperti ini, tidak ada siapapun yang bisa diandalkan selain diri sendiri, karena setiap wirausahawan merupakan manajer pada usahanya. Seseorang dapat mengatur waktu kerjanya sendiri jika memulai membuka usaha, bahkan jika usaha tersebut di rumah. Wirausahawan adalah seperti orang bebas yang mempunyai tanggung jawab. Semakin sukses seorang wirausahawan, semakin banyak waktu luangnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Strategi mempertahankan usaha yang telah ada. Ada 4 strategi mempertahankan usaha. Yang pertama, berinovasi ikuti perkembangan pasar. Yang kedua, jaga selalu loyalitas pelanggan. Yang ketiga, waspada selalu dengan pergerakan pesaing. Dan yang keempat, tetap cermat dalam mengelola keuangan. Setiap tahunnya akan ada banyak peluang baru bermunculan, tentunya tidak sama dengan yang ada sebelumnya. Maka dari itu, kita harus jeli dalam melihat dan menangkap peluang tersebut. Dengan mengamati perkembangan yang ada di pasaran, kita bisa mengikuti tren yang ada dan update dengan keadaan sekitar konsumen, sehingga bisnis tidak akan ketinggalan zaman. Dalam berbisnis, menjaga kepercayaan pelanggan sangatlah penting. Kita harus benar-benar memastikan bahwa pelanggan terus puas dan jangan sampai kecewa, karena itu mengakibatkan mereka meninggalkan bisnis kita. Ketika kita mampu mempertahankan loyalitas pelanggan, pertumbuhan bisnis kita naik 1 tingkat, karena tanpa diminta nantinya mereka akan dipastikan terus kembali dan memberikan keuntungan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.